Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahfati asraril Qur'an al-munkirul azim wa mursyidil hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai pada hadis ke-33. Hadis ke-33 ini insyaallah ramai daripada kita yang mengamalkan benda ini, dan kalau ada yang belum mengamalkan maka diamalkan hadis yang ke-33. Apa hadis ke-33? Fadhal sebagaimana seperti biasanya. Ada ustazah yang baca? InsyaAllah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Muallim Al-Muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin. Al-Hadis Salis wa Sulasun. Hadis ke-33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitab lam nazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma baqismi fi zalikal kitab. Rawa Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat untukku di dalam kitab, maka malaikat akan terus-menerus mendoakannya selama namaku ada di dalam kitab tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ke-33. Hadis ke-33 menjelaskan riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang namanya ditukar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu yang namanya paling famous, namanya ada banyak pendapat, ada 40 pendapat kalau tak silap. Dan nama yang paling famous itu namanya Abdus Syams. Jadi orang-orang dahulu tuh orang-orang jahiliyah, mereka selalu memberikan nama dengan benda-benda yang besar. Jadi yang dianggap sebagai Tuhan, macam matahari, macam bintang, macam bulan dan lain sebagainya. Jadi nisbatnya ke situ. Kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman. Rasanya insya Allah nih ceritanya Sayyidina Abu Hurairah sudah pernah kita jelaskan pada kitab yang sebelumnya. Cerita yang sangat unik. Nah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya fi kitab. Siapa yang bersalawat untukku di dalam kitab. Maksudnya apa? Bersalawat kepadaku di dalam kitab. Maksudnya di sini maknanya ialah sesiapa yang menulis salawat ke atas aku di dalam suatu paper. Di mana-mana paper. Jadi setiap kali kita punya buku, jangan pernah lupa tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dengan lafaz salawat mana-mana pun boleh. Faedahnya apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu ma baqiya ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat sentiasa mengatakan, ya Allah ampuni fulana, ya Allah ampuni fulana selama namaku ada di dalam kitab tersebut, selama namaku ada di dalam paper tersebut, selama namaku ada di dalam tulisan tersebut. Jadi ini keistimewaan yang sangat-sangat membuat orang yang bisu bahagia. Orang yang bisu kan dia tak dapat bersuara. Kalau dia tak dapat bersuara, kalau misalnya ada orang kata bully dia, engkau tak dapat baca salawat lah sebab engkau tak ada suaranya. Maka Nabi Muhammad SAW dengan rahmatnya kepada kita mengatakan pada hadis yang ke-33 bahwa tulis salawat itu tadi. Jadi salawat itu boleh diucapkan dengan lisan, dengan hati, dan dengan tulisan. Coba bayangkan, lisan, hati, dan tulisan. Itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Sebab itu keistimewaan orang yang belajar khat. Orang yang belajar khat itu orang yang belajar tulisan Arab. Kalau dia boleh tuliskan sholawat, dia tulis dan dia letak di rumah dia, dibuat frame sholawat itu dekat rumah dia. Maka sentiasa malaikat itu istighfar untuk dia selama tulisan sholawat itu ada dekat rumah dia. Bukan ada dekat rumah dia, selama tulisan sholawat itu masih kekal dalam paper tersebut. Masih kekal dalam paper tersebut. Itu dia yang tulis. Wa sallallahu alaihi fi kitabin lam tazalil malaikat astaghfirullahu ma baqiya ismi fi dalikal kitab. Jadi maknanya kalau yang hadir di sini dia punya buku, tulis buku itu, tulis salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adakah tulisan ini kalau aku copy paste termasuk tulis atau tahu Ustaz yang di dalam komputer misalnya dia tak nak tulis dan lain sebagainya. Kalau untuk copy paste, anak rasa takkanlah kita tulis salawat itu copy paste kecuali copy paste salawat yang panjang. Dan kemudian takkanlah kita nak copy paste untuk yang panjang-panjang hanya untuk sekadar mendapatkan fadilat ini. Tak, fadilat ini didapati hanya dengan sholawat yang pendek pun juga dapat, juga boleh dapat. Jadi kalau nak buat seni tentang di dalamnya ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tulislah satu pakai tulisan kita, yang lainnya boleh pakai copy paste, tak jadi masalah. Mudah-mudahan juga masuk di dalam tujuannya tulis di situ. Kenapa? Karena faedahnya selama kitab nama itu, nama Nabi Muhammad SAW ada di dalam kitab itu, dia akan terus istighfar. Ini baru satu sholawat. Nah, coba bayangkan kita baca kitab Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang tulis kitab Maulid itu sudah meninggal. Di dalamnya ada sholawat. Dan terus sampai zaman sekarang dicetak, di print, di share, disebarkan, ada yang dibuat bagi wakaf, ada yang dijual, ada macam-macam. Coba tengok berapa bahagianya penulis kitab Maulid itu dikubur mereka. Selama tulisan itu ada, seperti itu. Coba tulisan karya-karya Maulid itu tulisannya para ulama. Mereka salah satu motivasinya membuat seperti ini. Selama ada tulisan Nabi Muhammad SAW di paper itu tadi, ya sudah terus sentiasa ada. Jadi itulah keistimewaan. Dan ini biasanya tidak diamalkan oleh orang-orang yang ekstrim. Orang yang ekstrim itu orang-orang yang tak suka maulid, orang-orang yang benci maulid, orang-orang yang kata maulid itu bid'ah dan lain sebagainya. Setiap kali kita pertemuan, terutama setiap kali di bulan Rabiul Awal, kita sudah ingatkan. Tahun ini dari 2020, lepas COVID lah, 2020, 2022 ke atas, kita dapat kita tahu lagi, sekarang zamannya sudah bukan zamannya lagi nak bercakap maulid itu bid'ah, udah bukan zamannya lagi, dah. Orang yang kata maulid itu bid'ah itu artinya betul-betul orang yang newbie dalam agama Islam, orang-orang yang betul-betul tak mengerti dalam agama Islam. AI pun boleh tahu macam mana nak buat maulid itu tadi, macam mana maulid itu dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Kalau ada sebagian orang-orang yang joget-joget laki perempuan dekat maulid, itu yang silap mereka, yang bukan silap maulidnya. Daripada dahulu bukan silap maulidnya. Orang tuh nak buat maulid tak mengenal cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nak membuat orang itu semakin kenal tentang Nabi Muhammad sehingga mereka cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka mudah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, motivasinya salah satunya seperti ini. Atau contohnya paling mudahnya, kalau biasanya orang kalau sudah meninggalkan biasanya kita buatkan buku Yasin. Nah, orang buat buku Yasin itu tulis salawat di situ pakai tulisan kita. Kan sekarang boleh kan orang buat tulisan kemudian dijadikan tulisannya itu digital, dikonvert ke apa namanya, dari tulisan tangan itu menjadi macam font itu. Jadi terletakkan di print itu boleh. Ambil peluang itu semua yang berkaitan tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selama salawat itu ada di dalam paper itu, ada di dalam kitab itu, ada di dalam buku itu, maka selama itulah malaikat beristighfar untuknya.
Coba tengok, ini invest yang luar biasa. Sekali tulis, malaikat istighfar untuk dia seumur hidup. Ini namanya invest yang tak pernah rugi. Jadi kalau kita orang tahu ada invest yang tak pernah rugi, tapi kita tak buat invest, itu ana rasa orang yang ya, mungkin akalnya setengah mungkin. Baik-baiknya. Kalau perlu kita sebut tak ada akal. Dia ada invest yang dikata investnya tak pernah rugi langsung seumur hidup. Jadi dalam Islam ada invest yang tak akan pernah rugi. Termasuk salah satunya apa? Tulis sholawat. Tulis saja. Tak perlu modal, tak perlu apa-apa. Kenapa dikatakan tak perlu modal? Soalnya anak rasa di rumah orang ada buku, ada paper, ada pen. Tulis. Letak dekat situ. Kalau rumah orang suka hias-hias dinding frame, tulislah sholawat, letak dekat situ. Jangan tak kisah. Tulisan saya tak baik. Sebab aku tak boleh tulis Arab. Siapa yang orang nak maki-maki tulisan itu? Tak ada. Kita bukan nak tengok orang lain puji. Tak. Kita nak invest istighfarnya malaikat kepada kita. Itu investnya. Investnya kita apa? Ambil paper, pen, tulis. Hasilnya apa? Malaikat istighfarkan kita. Coba kan kalau tulisan itu masih ada sampai selepas kita mati. Coba kan kalau kita sudah tulis ke rumah kita, ini sholawat ini, sholawat ini, sholawat ini. Tengok baca buku sholawat yang dulu pernah kita bagi. Ini kalau ada sarai, ada sholawat, kumpulan-kumpulan sholawat itu. Ditulis satu-satu, kemudian diletakkan dekat rumah dia. Atau mungkin letakkan buku dia. Kemudian dia nanti bagi wasiat kepada anaknya, tolong nak kalau aku sudah meninggal jangan ditukar ya ini, biarkan di sini sampai betul-betul rosak itu tipnya paper. Atau tak mungkin ketika dia bina masjid dia letak tulisan itu tadi. Atau tak mungkin macam-macam. Atau tak dia beli emas dia buat tulisan dekat emas itu tadi, letak dekat situ. Biasanya emas itu disimpan. Coba bayangkan. Itu invest yang luar biasa. Maknanya ada banyak peluang di situ. Ada banyak peluang di situ. Tapi ingat ya, jangan tulis sholawat dalam baju ya. Jangan, itu tak kena. Tulis sholawat dalam baju. Nanti baju dibasuh, nanti baju di kotor, nanti baju macam-macam lah. Benda-benda yang tidak betul. Tak. Suatu di sini contohnya paper. Kenapa paper? Biasa dimuliakan. Kitab, buku. Diletakkan di atas. Tulis di buku-bukunya. Itu salah satu invest yang terbaik. Nanti di akhir zaman kata Nabi Muhammad, ada invest yang 99% fail, jangan ikut. Itu juga emas, itu berkaitan juga dengan emas. Nanti ketika kering sungai Efrat, akan keluar emas di situ. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan pergi ke sana. Nanti di sana akan ada pertumpahan darah. Dari 100 orang yang bergaduh, satu orang yang selamat, 99 mati. Jadi kalau dari 1000 akan selamat 100. Dari 100 itu bergaduh lagi akan selamat 1. Yang 1 pun nanti dia muntah juga. Sebab dia tengok darah itu semua dan lain sebagainya. Ini namanya invest yang fail. Nabi beritahu jangan invest di sini, kau keluarkan 100%, fail 99%. Jangan. Tapi subhanallah apa yang Nabi sebut jangan justru dilakukan. Manusia ini suka sangat melakukan apa yang dilarang. Ini biasanya suka macam itu. Manusia biasanya seperti itu. Kalau itu yang mungkin hadir di sini mungkin pernah punya baby, coba tengok baby kalau dikata jangan buat, makin dia buat. Jangan buat, makin dia buat. Tapi kalau kita alihkan larangan itu dengan cara yang lain, mungkin main ke sini atau tak dialihkan dengan benda yang lain, dia tak akan buat apa yang kita larang. Tapi kalau kita larang, dia akan buat. Dan kadang-kadang manusia itu ada yang seperti itu. Tambah lagi ada iblis, ada setan, ada ego, ada nafsu, makin berat untuk melaksanakan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi insya Allah hadis yang ke-33 ini diamalkan. Di sini invest yang terbaik, tulis di dalam suatu kitab atau tulis di dalam paper dan lain sebagainya. Selama itu ada, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Contohnya misalnya Ustaz Sarah tulis situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau salawat yang ada di dalam kitab ini. Maka malaikat selesai salawat diletakkan tuh pennya dia selesai tulis salawat, maka malaikat akan datang dan mengatakan Allahumma ighfir li Sarah, Allahumma ighfir li Sarah,
Allahumma ighfir li sya'an, setiap hari. Coba bayangkan, setiap hari. Jadi ketika ada malaikat yang istighfar kita, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Pas bagaimana kita masih berbuat dosa? Kita berbuat dosanya berkurang. Sebab doa istighfar itu kita terlindungi untuk berbuat dosa. Jadi otomatis badan kita ini, minda kita, pikiran kita akan terus cari mana benda-benda yang positif. Dia akan berusaha menghindar dan usahanya dia itu akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada sokongan daripada istighfarnya malaikat. Jadi malaikat itu selalu sebut nama-nama dia. Allahumma fil salah, Allahumma fil salah, ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni dosa. Itu malaikat setiap hari gitu. Ya, malaikat ada gejala yang kecuali itu khas. Kenapa? Karena orang itu tadi tulis salawat ke atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengok mulianya salawat, tengok agungnya salawat sampai seperti itu. Dan daripada dulu setiap buku-buku kita biasa di atasnya Bismillahirrahmanirrahim kemudian salawat. Itu guru-guru kita selalu cek tuh. Masih ada kita punya buku-buku yang lama ada salawatnya yang udah puluh-puluh tahun buku-buku terus semua ada salawatnya. Soal guru kita selalu cek, mana? Kenapa tak ada bismillahnya? Sebab ada riwayat lagi tentang bismillah. Kenapa tak ada salawatnya? Terus diajarkan seperti itu. Sampai kita terbiasa sikit-sikit tulis salawat, sikit-sikit tulis salawat, sikit-sikit tulis salawat. Apalagi yang kalau sudah punya rumah, tulislah salawat, tampal dekat rumah. Boleh salawat atau tadi boleh tampal dekat mana-mana yang sekiranya sulit untuk dihilangkan. Supaya kita dapat istighfar daripada malaikat untuk kita semuanya. Fadhal, hadis yang ke-34. Insya Allah diamalkan ya, hadis yang ke-33 ini mudah. Mudah sangat. Satu kali buat, terus dapat. InsyaAllah. Al-Hadis Rabi' wa Salasun. Hadis ke-34. An Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-du'a kulluhu mahjubun hatta yakuna awwaluhu sama'an 'ala Allah azza wa jal wa salatan 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yad'u fayustajabu li du'aih rawah an-Nasa'i. Dari Abdullah bin Bushri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap doa itu tertahan hingga dimulai dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa, maka pasti doanya dikabulkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya menjelaskan kepada kita tentang doa. Hadis yang berkaitan tentang ini sudah pernah disebutkan pada hadis yang ke-11. Ada juga hadis yang ke-9. Bagaimana di riwayat ini diajarkan bahwasanya setiap kali berdoa jangan pernah lupa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-34 diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Busr bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa kulluhu mahjub. Semua doa ini tertolak. Semua doa ini tak sampai. Sampai kepada siapa? Tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak disampaikan oleh malaikat. Kenapa? Sampai awwaluhu sana'an Allah azza wa jalla. Sebelum dia minta, pertama dulu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah doanya itu dikabulkan oleh Allah. Jadi syaratnya doa. Sama seperti hadis ke-9. Jangan jadikan aku ini macam cawan. Kalau ada perlu pakai, tak ada perlu buang. Tak. Tapi jadikan sholawat kepada aku itu di awal doa, di pertengahan doa, dan di ujung doa. Kemudian juga di hadis yang ke-11. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW beritahu ketika orang berdoa maka pujilah Allah, kemudian salawat kepada aku, kemudian doalah apa-apa yang dia nak. Tengok yang ke-9 dengan yang ke-11. Sekarang hasil daripada 9 dan ke-11 itu apa? Hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 bagi tahu
Kalau engkau tak memuji Allah, tak bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW, maka doanya tertolak dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tak ada pujian kepada Allah dan tak ada salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ke-9 bagi tahu, yang ke-11 bagi tahu, yang ke-34 hasilnya macam mana. Jadi sekarang kalau kita bagi tahu, engkau baca doa tadi salawat tak? Taklah, langsung aja minta sama Allah. Tak, kita langsung beli bagi tahu. Tak, engkau doa tak dikabulkan oleh Allah. Tak ada, Allah Maha Pengasih. Tak, Nabi yang bagi tahu. Hadis ke-34. Jadi cara doa itu seperti itu. Kenapa sampai seperti ini? Sebab doa itu kita meminta kepada Allah. Dan Allah tak suka ketika kita minta kepada Allah tapi kita hinakan kekasihnya Allah. Allah tak suka kalau kita minta sesuatu kepada Allah tapi kita tak pernah peduli kepada kekasihnya Allah. Allah tak suka kalau kita minta hajat kepada Allah tapi kita tak pernah kenal kekasihnya Allah. Tak pernah sebut nama kekasihnya Allah. Allah tak suka benda itu. Ketika Allah tak suka, kita nak minta sampai 10 kali ganda pun sama aja, tak dapat. Sebab itu, kita selalu ingatkan, mana yang lebih cepat sampai. Kita berdoa, ya Allah, anugerahkan aku untuk haji tahun ini. Ya Allah, dia minta dia sendiri. Yang satu lagi berdoa, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku dapat haji tahun ini. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku dapat pergi haji bersama mak bapakku. Ya Rasulullah, doakan supaya tahun ini aku dapat haji dengan anak istri dan suami aku. Mana yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah? Dia berdoa sendiri atau dia minta Rasulullah, Rasulullah doakan dia. Mana yang lebih cepat? Yang tahu jawab. Mana yang lebih cepat? Doa sendiri atau kita minta sama Rasulullah, Rasulullah suruh doakan? Mana yang lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah. Jadi jawab. Minta dengan Rasulullah, Rasulullah doakan. Ini logically semula jadi. Orang yang paham tentang agama pasti akan jawab seperti itu. Kenapa? Sebab Rasulullah kalau berdoa, Allah confirm kabulkan. Nah, ini juga disebut lagi doanya. Rasulullah SAW doakan. Tawasul dengan Rasulullah SAW itu maknanya tawasul. Artinya apa? Kalau ada orang yang kata tawasul tak boleh, itu kasihan. Sudah bukan zaman sekarang lah nak bergaduh tentang tawasul. Sudah tak perlu. Sudah benda-benda itu sudah tak perlu. Benda itu sudah logically. Kalau kita pun ada apa-apa nih semua. Habib ini doa yang boleh dibaca juga kan untuk tawasul. Mana doanya? Ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha ahli badan dan wajib al-ansar radhiyallahu anhu Nabi Muhammad dan Rasul wa ana yang barakatnya beda lainnya. Ya, boleh. Tapi ini tulisan Arabnya dengan tulisan Melayunya berbeda. Tapi tak jadi masalah, maksudnya sama. Tapi boleh dibaca. Tawasul dengan Ashabul Badar, nah, sahabat Nabi daripada Muhajir Ansar. Nah, itu luar biasa. Artinya kita minta kepada Rasulullah untuk Rasulullah doakan. Kalau orang tawasul sama Rasulullah, misalnya kita minta, ya Rasulullah aku nak pergi haji. Oke, akhirnya Rasulullah yang pergi, Rasulullah yang beri atau Rasulullah minta angkat tangan kepada Allah? Rasulullah yang minta, Rasulullah yang angkat tangan kepada Allah. Dan Rasulullah hidup di kuburnya. Rasulullah bagi tahu hidupku baik untuk orang, matiku juga baik untuk orang. Jadi kalau kita ada punya hajat yang kuat-kuat, yang besar-besar, langsung minta sebut nama Rasulullah. Jadi doa kita tidak tertolak. Jadi kalau kita misalnya tak sempat, ya Allah, mudah-mudahan selamat misalnya kita tengah jam atau tengah hujan atau ya Allah mudah-mudahan selamat. Kita sebut ya Allah ya Rasulullah mudah-mudahan selamat. Itu simple. Jadi jangan pernah lupakan Rasulullah SAW dalam doa kita meskipun dalam hati. Jadi faedahnya kita baca 40 hadis yang pertama, 40 hadis yang kedua ini tadi supaya kita sebagai muslimat kenal, ingat terus Nabi Muhammad SAW. Seorang muslimat yang kuat terus dengan Rasulullah, insya Allah hidupnya akan tenang, supaya akan selesai. Kalau dapat suami yang suaminya degil, insya Allah lama-lama suaminya jadi baik.
Kalau dapat anak, anak yang degen, anaknya confirm cepat balik, cepat jadi baik juga. Sebab doa ibunya itu jauh lebih kuat daripada doa yang mana-mana. Jadi kalau belum dapat jodoh, insya Allah dapat jodoh yang baik. Minta sama Allah dan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang kata, tak boleh minta apa-apa sama Allah. Ya sudah, kalau engkau minta sama Allah, aku nak minta sama Rasulullah. Kalau aku minta sama Rasulullah, Rasulullah minta sama siapa? Sama aja lah minta sama Allah. Tapi mana lebih cepat dikabulkan oleh Allah? Doanya Rasulullah confirm lah. Allah kata dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarlah. Apa yang kau minta ya Rasulullah? Kami akan bagi sama engkau orang puas hati. Minta sama Rasulullah. Kalau itu ada hadis ke-9, ada hadis ke-11, dan hadis yang ke-34 dijelaskan. Semua doa, semuanya mahjub. Mahjub itu tertutup, tertolak, tak sampai. Sampai doa itu awalnya memuji Allah, bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Coba tengok, salawat itu memberikan kesan di dalam doa kita. Berikan kesan. Apalagi sekarang di bulan Rabiul Awal. Minta sama Rasulullah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kan kita bagi tahu kan, setiap kali bulan Rabiul Awal kan ada baca kitab semua sampai habis. Ada yang dah beli buku tentang Rasulullah kemudian hatam. Kalau ada, alhamdulillah, mudah-mudahan ada. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada semuanya, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena maksudnya ketika kita ajarkan, bukan kita tak buat, tak, kita sudah amalkan. Ada berapa buku yang kita baca. Anak punya anak pun sama, kita belikan buku tentang Syama'il dalam terjemahan dan dia baca. Belum habis Rabiul Awal dia dah khatam, umur 7 tahun. Baca dia. Dia kata Walid, anak tak faham. Anak bilang bukan tak faham, belum faham. Baca aja dulu, nanti lama-lama Allah bagi faham. Baca dulu. Dia baca dulu, yang penting dia baca sampai dia khatam. Sampai kita message kita punya guru minta doa, anak punya anak sudah khatam Syama'il. Takkanlah yang hadir di sini sudah khatam kita 40 tahun, umurnya semua di atas 7 tahun. Belum ada yang khatam kita tentang Rasulullah SAW. Beli buku terjemahan, baca. Sekarang ini berapa hari bulan? Sekarang ini 29 Rabiul Awal sudah penghujungnya. Sudahlah, ada baca. Perpanjang lagi lah sampai Rabiul Akhir. Jangan lupa untuk baca tentang Nabi Muhammad SAW. Ambil peluangnya di situ. Tunjukkan sama Rasulullah bahwasanya kita ini berusaha. Baca, cari mana buku-buku yang sirah-sirah itu berkaitan tentang Rasulullah SAW. Jangan beli buku sirah-sirah yang ditulis sama orang-orang orientalis atau orang-orang barat tentang Nabi Muhammad. Cari buku yang ditulis orang-orang Muslim. Cari buku terjemahan Syama'il bahasa Inggrisnya atau bahasa Melayunya, atau mungkin juga kalau tak ada bahasa Melayu ada bahasa Indonesianya. Biasanya banyak buku. Kedai-kedai buku di sini banyak ambil buku daripada terjemahan Indonesia. Kan orang juga boleh baca juga sama-sama. Kalau tak paham, tanya dengan AI, boleh ditukar terjemahannya. Mudah sama sekarang, sangat mudah. Baca itu semuanya. Baca aja, sebab sirah Nabi itu membuat kita semakin cinta, apalagi baca tentang Syama'il. Nanti kalau kurang paham, boleh tanya sama ustaz-ustaz di sini, nanti boleh disampaikan kepada kita orang. Kalau ada peluang, kita akan berikan balasan. Selama itu berkaitan sama Rasulullah SAW, kita akan menjadi ahli khidmat yang Nabi Muhammad SAW. Itu kena letak di dalam minda kita nak jadi ahli khidmat yang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ahli khidmat itu punya masa yang spesial untuk yang dikhidmati. Kalau kita ahli khidmatnya Rasulullah, kita ada peluang untuk duduk sama Rasulullah. Kalau kita ahli khidmatnya wali-walinya Allah, kita ada peluang untuk duduk bersama mereka semua. Ambil peluang di situ. Ambil peluang di situ selama bulan Rabiul Awal. Jadi hadis yang ke-34, jangan lupa setiap kali berdoa, puji Allah, puji Rasulullah, kemudian baru minta doa, baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pujinya Rasulullah, kata Rasulullah di hadis yang ke-9, puji di awal, puji di pertengahan, dan puji di akhir. Jadi di awal Rasulullah sebutkan, kemudian sebutkan hajat-hajatnya, kemudian sholawat lagi, kemudian sebutkan hajat lagi, kemudian ditutup dengan sholawat. Selalulah ditutup dengan lafaz sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Jadi tutup juga dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini simpel sebenarnya, tapi ramai orang yang tinggalkan. Simpel tapi ramai daripada orang-orang yang tak buat. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini semua jawabannya tahu, ini tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita daripada dulu seperti itu,
Kita minta semuanya cari perantara. Dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dikabulkan, berdoa terus. Belum dikabulkan. Jangan pernah kata tak dikabulkan. Belum dikabulkan. Belum dikabulkan. Terus doa. Bila boleh baca doa ini sebelum mulakan doa? Ya, sebelum mulakan doa. Yang mana doa yang mana nih? Yang ditulis sama Sarah tadi. Ada orang mu'alimah. Iya, kalau itu sebelum mulakan doa boleh. Atau itu ditutup juga boleh. Itu tawasul. Tapi ini tawasul yang tawasul. Kalau yang tawasul sebelum kita minta hajat. Kalau yang ditulis yang mana? Oh, yang ini. Yang ini permulaan. Ini sebelum yang pertama kali ini dijadikan mukadimah doa. Kalau nak baca ini dijadikan mukadimah doa ini. Yang tawasul ini. Jadi jangan pernah penat kita di dalam berdoa. Ada yang doa-doa kita dan kemudian doa itu diingat. Kita dulu punya doa, ada salah satu daripada doa-doa anak itu dikabulkan selepas 10 tahun, selepas 15 tahun. Tapi diingat, doa terus sama Allah. Kenapa ketika dikabulkan ingat, ya Allah, terima kasih ya Allah, selama 10 tahun ini ada hasilnya di penghujungnya. Kita bahagia. Kemudian lepas itu minta hajat yang lain. Minta lagi, minta sama Allah. Allah tak suka kalau kita tak minta. Tapi jangan minta sama manusia, minta sama Allah. Maksudnya minta sama manusia itu datang ke orang minta sama Allah, minta sama Rasulullah SAW. Selesai. Atau tak pakai tawasul wali-walinya Allah yang lain. Nah, itu yang paling luar biasa. Itu cara yang terbaik. Shortcut kalau kita punya apa-apa hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Rasulullah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, tawasul. Tawasul itu the best, jalan terbaik. Kalau kita sudah tahu, wah ya Allah ini walinya Allah ini, kita tawasul dengan dia. Kita tawasul dengan dia. Rasulullah itu tak pernah risau kita ini meminta kepada selain daripada Allah. Artinya Rasulullah tak pernah risau kita ini akan syirik, kita ini menyekutukan Allah. Tak ada. Rasulullah tak risau dengan kita. Kalaupun kita minta sama kita tawasul dengan wali Allah, kita mungkin pergi ke Irak, ke kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan salam sama Rasulullah, mintakan aku punya hajat ini seperti ini. Syekh Abdul Qadir Jailani ke yang bagi. Tak, Syekh Abdul Qadir Jailani juga melalui Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang kita yang kena sadar diri. Ada beberapa yang doa itu dikabulkan sama Allah supaya kita umat Nabi Muhammad dibagikan. Kalau yang berat-berat dengan banyaknya dosa kita, dengan lalainya kita, lah kita tahajud, wala kita mengaji, wala kita sholat yang betul, wala kita bakti kepada mak bapak, bakti kepada istri kita, bakti kepada suami kita, bakti kepada anak kita, jaga jiran kita, zikirnya kita, jaga mata kita, telinga kita, handphone kita. Banyak benda yang membuat doa-doa kita itu sulit untuk dikabulkan. Jadi satu-satunya cara pakai tawasul itu the best thing. Itu yang the best. Dan logically orang itu suka seperti itu. Sekarang contoh paling mudah. Kalau tiba-tiba kita tak kenal PM, tiba-tiba datang ke Putrajaya, aku nak jumpa PM. Aku sudah ngomong kena tolak admin, kena tolak askar, kena tolak macam-macam. Ada step by step tuh yang menolak dia. Tapi kalau kita jalan nak jumpa PM dengan TPM-nya, atau dengan PA-nya PM, atau dengan mungkin istrinya PM, atau dengan anaknya PM yang punya akses langsung ke sana. Tak ada siapa yang sentuh kita. Tak ada. Itu logically seperti itu. Jadi kehidupan dunia sebenarnya contoh bagi kita. Buatlah seperti itu, tawasul seperti itu. Jangan dengar orang yang kata tawasul itu tak boleh, jangan kata tawasul tak betul. Tak, itu kesian orang-orang yang seperti itu. Orang menganggap tak boleh minta langsung pada Allah, tak boleh minta kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berapa kali minta tolong sama manusia? Itu kan pelik. Kita ini minta bertawasul itu karena kita tahu ini orang dekat sama Allah. Ini orang dicintai oleh Allah. Ini orang kekasihnya Allah. Dia kalau minta sudah confirm dikabulkan, sudah confirm. Kita saja seperti itu, manusia seperti itu sebagai contohnya. Apalagi kalau kita punya
doa atau apalagi kalau kita punya hajat dipakai itu, dijadikan Rasulullah SAW itu kunci hidup kita. Jadikan Rasulullah itu kunci hidup kita. Apa-apa Rasulullah, apa-apa Rasulullah, apa-apa Rasulullah, terus seperti itu. Terus sampai ada orang kata kepada orang muslimat, ini kenapa orang selalu syukur Rasulullah? Buat seperti itu. Ada orang datang, kita lepas beberapa kali, kita lepas ceramah, ada orang tua datang, Ustaz ini suka sangat puji Rasulullah. Ah, bagus lah, itu yang anak-anak dengar. Ustaz suka sangat puji Rasulullah. Orang zaman sekarang dia muslim, dia hadir majlis, tapi dia panas ketika anak selalu memuji Rasulullah. Rasulullah seperti ini, Rasulullah seperti ini, Rasulullah seperti itu. Yang lain semuanya kenal Rasulullah, makin cinta kecuali dia, panas seringnya, sebab banyak setan. Enggak minder dia. Sampai dia geram, dikata, Ustaz ini terlalu sangat memuji Rasulullah. Ah, itu orang kena jadi seperti itu. Sampai ada orang yang cakap macam itu. Biar dia cakap macam itu. Setannya ada di kepala dia. Cerita selanjutnya tidak perlu dijelaskan. Walhasil ada orang yang seperti itu, dan orang itu orang Melayu waktu kita jemput. Dan ternyata orang itu mengikut aliran sesat. Coba ya enggak, itu bahaya. Dia orang-orang yang seperti itu. Kita kena bersolawat kepada Nabi Muhammad, kena cerita tentang Rasulullah, menyebut Rasulullah, memuji Rasulullah, sampai orang itu geram. Kalau orang itu geram, itu berarti orang yang banyak setannya, orang yang banyak jinnya, orang yang banyak iblisnya, dan berarti dia bukan ikut aliran yang benar. Rasulullah itu kunci kita, Rasulullah itu syafaat kita, Rasulullah itu ada di depan kita, Rasulullah itu pintu kita menuju sampai kepada Allah. Siapa yang nak sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah takkan pernah sampai. Semua walinya Allah itu tawasul sama Rasulullah. Semua walinya Allah. Semua itu. Dan wali-walinya Allah biasanya punya murid-murid. Murid-muridnya itu dia sampaikan juga kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ini murid-murid aku, ya Rasulullah ini selalu khidmat kepada aku, ya Rasulullah. Bagikan mereka syafaat, bagikan mereka kabulan doa, sampaikan mereka juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pintunya melalui Rasulullah SAW. Tanamkan daripada sekarang anak-anak kita tentang Rasulullah SAW. Kalau bukan muslimat yang buat, maka tak akan ada siapa yang buat. Yang paling banyak duduk dengan anak biasanya ibu. Paling suka jaga orang-orang sakit biasanya perempuan. Kalau misalnya dia belum punya anak, dia ada anak saudaranya ada. Dia tak ada anak saudaranya, mungkin dia jaga emaknya, dia jaga mertuanya, atau dia jaga neneknya, yang selalu jaga, ingatkan dia terus semua yang tentang Nabi Muhammad SAW, semua tentang Rasulullah SAW. Ingat, jaga keluarga orang, jangan sampai nanti ikut Dajjal ya. Jaga. Sebagai kata Rasulullah, pengikut Dajjal ketika Dajjal keluar ialah perempuan. So, jadi kan orang punya minda dan mindset, anak keturunan orang jangan sampai jadi mengikut Dajjal. Artinya apa? Kalau selalu ikut sama Rasulullah, selamat daripada Dajjal. Kalau tidak tahu, dia ikut, dia punya idola yang lain, dia punya idol lain, dia punya fans yang lain selain daripada Nabi Muhammad SAW, ya sudah. Artinya dia sendiri yang tak nak melindungi diri dia sendiri. Jadikan Rasulullah kunci, jadikan Rasulullah berada di hadapan kita semuanya. Kenapa kita sebut kunci? Sebab kunci selalu dibawa-bawa. Sekarang meskipun keyless yang tak pernah kita pakai kunci itu semua, kita pun juga pegang kunci. Dia semuanya ada pegang. Jadikan Rasulullah SAW seperti itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semuanya. Dan hajat kita ialah kita dekat dengan Rasulullah SAW. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan setiap malam kita dapat mimpi jumpa wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, fadhal yang selanjutnya. InsyaAllah. Al-Hadisul Khamis wa Salasun. Hadis ke-35. An Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Rawah Ahmad wal Bazar wat-Tabarani. Dari Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan, Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan tempatkanlah dia pada tempat yang dekat di sisimu pada hari kiamat,
maka dia berhak mendapat syafaatku. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, Al-Tabarani. At-Tabarani. Ini hadis ke-35. Hadis ke-35 ini mengajarkan kepada kita tentang salah satu daripada jenis salawat. Sama macam hadis yang ke-28. Salawat zakat. Nah, ini salawat tentang namanya salawat syafaat. Begitu juga hadis yang ke-16 tentang salawat memberatkan timbangan. Hadis ke-16, hadis ke-28, dan hadis ke-35. Hadis ke-35 ini riwayat dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baca salawat ini, Rasulullah mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilul maq'adal muqarraba indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca salawat ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Dari Allahumma sholli sampai yaumil qiyamah. Yang mengamalkan itu, yang baca itu, maka dia dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya confirm dia dapat syafaat. Apa salawatnya? Kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Ini salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sendiri, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Ini sama seperti yang Rasulullah SAW minta kepada kita, wasallallahu liyal wasilah. Sama seperti permintaannya Nabi Muhammad SAW kepada kita pada hadis yang sebelumnya, yang Rasulullah SAW beritahu kepada kita, aku hanya minta orang doakan supaya aku dapat yang namanya wasilah. Sudah di riwayat pada hadis yang sebelumnya, pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Siapa yang mintakan aku wasilah? Wasilah itu kedudukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah. Ini sudah ada nih. Ada gambar webjen dan bola di sini. Nah, sudah ada yang tulis tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah. Ini salawat syafaat. Artinya yang baca salawat ini dia akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sendiri kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah. Coba ya kan, tulis salawat ini kalau kita baca kita dapat syafaat. Kalau kita tulis dan kita baca kita dapat syafaat dan malaikat ampuni kita. Malaikat mintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Artinya ini luar biasa. Jenis-jenis salawat yang tadi. Salawat yang penuhi timbangan tadi pada hadis yang ke-16, kemudian pada hadis yang ke-28 salawat zakat. Artinya sama seperti kita zakat untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk zakat, maka baca salawat itu tadi seakan-akan dia mengeluarkan zakat. Jadi ada banyak cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membuat kita itu selalu bahagia, untuk membuat kita itu selalu dapat mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada agama itu. Insya Allah diamalkan di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Yang baca itu maka dia akan mendapatkan syafaat. Artinya dia wajib dapat syafaat. Ketika dikatakan wajabat lahu syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku. Artinya confirm dia akan mendapatkan syafaatku. Fadhal, hadis yang ke-36. InsyaAllah, bismillah. Al-hadis sadis wa salasun. Hadis ke-36. Ali bin al-Himyari qala li Ammar ya ibn al-Himyari ala uhaddithuka an habibi sallallahu alaihi wasallam. Qultu bala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ammar inna Allah malakan a'ta inna lillah malakan a'ta wa asma al-khalaiq kulliha wa huwa qa'imun ala qabri idza mittu ila yaumil qiyamah
فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه قال يا محمد صلى الله فلان عليك كذا وكذا ويصلي الرب عز وجل على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة رواه الطبراني. Dari Ibnu Himyari, beliau berkata, Ammar telah berkata kepadaku, wahai Ibnu Himyar, apakah tidak aku menceritakan kepadamu tentang kekasihku Nabi Muhammad SAW? Aku menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ammar, sungguh Allah telah mengutus seorang malaikat di atas kuburanku yang telah diberikan pendengaran semua makhluk, maka tidaklah seorang pun yang berselawat kepadaku sampai hari kiamat, kecuali ia akan memberitahukan kepadaku namanya dan nama ayahnya. Ini adalah Fulan bin Fulan telah bersalawat kepadamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat, yakni memberi rahmat kepadanya 10 kali setiap kali ia bersalawat kepadamu. Hadis riwayat At-Tabarani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ke-36. Hadis ke-36 ini rincian daripada hadis-hadis yang sebelumnya. Rincian daripada hadis bahwasanya setiap siapa yang bersalawat ke atas aku, maka akan ada malaikat yang menyampaikannya kepada aku. Jadi hadis-hadis yang sebelumnya ini berkaitan. Yang di sini pernah seperti yang diriwayatkan pada hadis yang ke-22. Kemudian ada beberapa hadis lagi, macam hadis yang ke-26, dikatakan sampai kepada aku. Kemudian ada banyak hadis yang menceritakan bahwasanya sampainya salawat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang hadis yang ke-36 ini riwayat daripada Sayyidina Ammar mengatakan caranya malaikat macam mana konsepnya malaikat itu sampaikan nama-nama orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana dia boleh tahu itu tadi? Ini di riwayat Imam Tabrani ini dijelaskan. Bentuk rinciannya, bentuk sistemnya malaikat sampai dia mampu menyebutkan nama-nama kita itu semuanya. Saya dikatakan Sayyidina Ammar bin Yasir mengatakan bahwasanya engkau nak kata aku sampaikan apa yang aku dengar daripada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada aku, wahai Ammar, sungguhnya Allah ini ciptakan malaikat-malaikat yang dia punya nama-nama semua makhluk. Jadi Allah ciptakan malaikat itu kerja dia selepas dia mendapatkan nama-nama semua makhluk, dia ada kerja lagi. Di mana kerjanya? Yang pertama, wa huwa qa'iman ala qabri. Dan malaikat ini kerjanya di kuburannya Nabi Muhammad SAW. Idza mittu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dia di situ. Apa di situ tugasnya? Menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi ada malaikat-malaikat yang pusing-pusing cari siapa yang salawat itu disampaikan kepada dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan secepat itu. Ya, dengan secepat itu. Jangan heran macam mana nih, daripada malaikat kemudian malaikat lagi baru ke Rasulullah. Kenapa tak satu aja? Pasti boleh lambat lah, tak ada kata lambat. Orang kalau handphone dia lagi dah zaman sekarang ada 5G itu semua, ada internet unify ke, ada time ke, ada macam-macam jenis internet itu semuanya. Kan kita message, misalnya kalau kita message dulu ke server, dari servernya baru ke WhatsApp-nya, dari WhatsApp-nya baru ke kita. Pusing itu ada banyak dia punya station untuk transit. Tapi karena laju, jadi semuanya rasa tak macam langsung direct dia, padahal tak ada yang direct. Semuanya sangkut dulu ke server, dari server baru balik lagi ke situ. Begitu juga nih sekarang ini tadi. So itulah zaman sekarang ketika dapat riwayat seperti ini mudah untuk menjelaskannya pada orang zaman sekarang. Sepatutnya orang zaman sekarang ini juga mudah menerima tentang indahnya salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah menerima tentang salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah untuk mempercayai riwayat-riwayat yang bersih tentang salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebab teknologi sekarang sudah makin canggih, kehidupan sudah semakin modern, tamadun sudah semakin luar biasa. Semuanya ada. Orang boleh bina bangunan tingginya luar biasa. Kita punya
Menara Merdeka nomor 2 di dunia ya, pada silap menara Merdeka itu semua ada di sini semua. Artinya takkanlah kita dengan speed yang sekarang nih kita online, Anda duduk dekat mana yang hadir duduk dekat mana, semuanya udah boleh bercakap, tak ada delay pun ketika kita bercakap, tak nampak kan delay daripada mulutnya, tak nampak, semua langsung direct nih. Kalau kita buat macam ini dia akan buat macam ini, dia buat macam ini dia buat macam ini, langsung seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa yang delay mungkin karena dia internetnya slow, atau mungkin ini ciptaan manusia. Kita boleh buat Zoom, kita boleh pakai internet, dan lain sebagainya. Suara pun sampai, padahal kita satu duduk di KL, mungkin yang lain duduk di kawasan yang lain, ada mungkin kita tak tahu duduk mana, walaupun duduk di Malaysia, mungkin ada duduk tempat lain, mungkin ada yang tengah drive, mungkin ada yang tengah buat kerja, mungkin macam-macam. Tapi semua mendengar suara yang sama. Semua mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Terus sekarang Sayyidina Ammar menjelaskan macam mana konsepnya. Jadi Rasulullah beritahu ada malaikat-malaikat yang Allah berikan nama-nama semua makhluk. Dan malaikat itu berdiri di atas kuburku sampai hari kiamat nanti. Untuk apa dia? Falaisa ahadun min ummati yusalli alayya salatan illa samahu bi ismihi wa ismi abihi. Tugasnya apa? Tidaklah ada seorang pun daripada umatku yang bersalawat ke atas aku. Yang tadi kita sudah bacakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah. Ini kita sudah baca. Yang lain sudah baca lah. Kalau ada tulisan ini baca, tak buka mic jadi kita tak dengar. Kalau tak ada mic tapi tetap lisannya bersalawat. Kita baca salawat tadi itu tadi. Maka malaikat ini tadi sudah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan. Coba tengok. Kita duduk 1 jam ini baca hadis salawat. 40 hadis fadilah salawat. Kalau yang hadis setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia salawat. Selama itulah nama kita disampaikan depan Nabi Muhammad SAW. Coba tengok selama 1 jam berapa banyak nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya caranya malaikat ini tadi yang kita baca di sekarang nih. Pada Sayyidina Ammar. Malaikat ini kata Nabi Muhammad, setiap ada salah seorang daripada umatku baca salawat ke atasku, dia akan sampaikan nama dia dan nama bapaknya. Nama dia dan nama bapaknya. Kita di sini mungkin tak tahu nama bapaknya. Contoh di sini yang nampak di sini ada Wan Megat. Kita tak tahu Wan Megat binti siapa. Tapi malaikat itu jauh lebih tahu. Di sini ada nama Sui Saifuddin. Binti siapa kita juga tak tahu. Di sini ada nama yang Madiana, kita tak tahu. Kalau yang jelas ada Ustazah nih, Zaharia binti Abdul Latif, nampak jelas. Tapi kalau yang lainnya, Sinufa binti siapa tak tahu. Asma binti siapa tak tahu. Ustadznya, gurunya tak tahu. Tapi malaikat tahu. Coba bayangkan, dahsyatnya malaikat. So jangan heran kalau ini Instagram sekarang diambil data kita, Ustaz dicuri data kita, Facebook dicuri data kita. Malaikat ini sudah punya data kita daripada awal sampai akhir. Dah lengkap, dah semuanya. Dia boleh tahu semuanya. Tapi dia pakai untuk cara yang baik. Dia tahu nama-nama kita, dia tahu nama bapak kita. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba tengok, siapa yang bagi tahu kita ini? Yang bagi tahu kita ini Rasulullah SAW. Yang bagi tahu kita Rasulullah SAW. Malaikat itu setiap ada yang sholawat, dia akan sampaikan nama dia dan nama bapaknya. Ini luar biasa. Macam mana caranya? Disambung. Kata Rasulullah. Caranya malaikat ini sampaikan kepada Rasulullah. Coba bayangkan. Istilahnya orang zaman sekarang dia macam protokol lah. Protokolnya tahu ya. Protokol kerajaan, protokol raja, protokol sudah kan ada protokol-protokol tuh semua. Paham ya? Itu protokol bahasa Inggrisnya nih. Protokol. Paham? Oke, paham. Paham, Habib. Nah, ini protokolnya malaikat dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam mana protokol yang disampaikan malaikat oleh kepada Rasulullah? Sampaikan Rasulullah, ya Muhammad, oh bahasa Melayu pun protokol, oke. Alhamdulillah, kita dari cakap Melayu, alhamdulillah. Jadi sama bahasanya. Wahai Muhammad, shalla fulanun alaika kada wa kada. Jadi
Rasulullah beritahu bahwasanya si Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu dengan salawat ini, kata wa kata. Coba bayangkan. Atau nama jenis salawatnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jenis protokolnya malaikat. Jadi coba bayangkan, malaikat sampaikan salawat dengan lafaz salawatnya. Ya Muhammad, sallallahu fulanun alaika kata wa kata. Wahai Nabi Muhammad, ini si Fulan akan sampaikan salawat kepadamu. Contohnya, semua malaikat begitu misalnya baca salawat. Ya Muhammad, ini sebenarnya si Nufa binti siapa, saya pun tidak tahu, tapi malaikat tahu. Salawat kepadamu dengan baca salawat ini. Itu disampaikan oleh malaikat. Jadi kalau kita baca salawat yang tadi kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu maq'adan muqarrab indaka yaumal qiyamah, yang kita baca salawatnya juga disampaikan oleh malaikat. Jadi malaikat itu hampir tahu semua jenis-jenis salawat, sebab ramainya manusia yang bersalawat kepada dia. Dan Rasulullah tadi bagi tahu hadis yang ke-35. Siapa yang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati, kan pasti dapat syafaat. Malaikat ini sampaikan dengan jenis salawat kita. Jadi kalau kita baca salawat itu, Rasulullah juga tahu, oke, ini si Fulan baca salawat. Rasulullah punya banyak PA. Rasulullah boleh suruh PA malaikat-malaikat yang lain. Ini khas untuk baca salawat ini. Oke, sekarang mungkin Ustazah Zaharia dia sudah baca salawat itu tadi, tulis, nanti dia dapat syafaat. Ustazah Sarah dia dapat syafaat, tulis. Oh ini kasturi putih dia baca salawat. Oh ini ada Izyan dia baca salawat. Itu semuanya. Yang semua yang hadir di sini juga baca salawat, semuanya disebut. Anak-anak sebut nama satu-satu, dia muncul di sini kita sebut. Yang lain disebut juga insya Allah. Jadi maknanya orang-orang yang baca salawat yang ada fadilatnya daripada Nabi Muhammad SAW, artinya macam itu pula disampaikan oleh malaikat. Kemudian selepas malaikat sampaikan, kata Rasulullah, fayusalli ar-Rabb azza wa jalla ala dzalika ar-rajul bi kulli wahidah asyara. Selesai kita baca salawat, Allah balas salawat kepada kita 10 kali salawat. Imam Fakihani beritahu satu salam salawatnya Allah lebih mulia daripada 1 bilion surga, yang sudah pernah kita jelaskan. Jadi maknanya luar biasa. Salawat Ibrahimiyah yang terbaik ya Ustaz. Semua salawat yang terbaik lah, sebab salawat Ibrahimiyah itu yang dipilih untuk baca salawat di dalam tasyahud. Karena ada salawat tentang Rasulullah dan salawat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu datuknya bangsa Arab. Jadi daripada situlah dikatakan terbaik. Dan salawat-salawat yang lain juga tak kalah baik. Artinya lafaz yang terbaik itu bukan berarti kita tinggalkan yang baik. Nah, sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang terbaik di antara Nabi yang lain. Tapi tak kalah kita tak tahu ceritanya Nabi Musa, oleh Nabi Isa, oleh Nabi Ibrahim. Tak. Itu jadi semua itu ada kelebihannya. Masing-masing punya kelebihannya. Yang salawat Ibrahimiyah ada kelebihannya, yang salawat syafaat ada kelebihannya, yang salawat zakat tadi ada kelebihannya, ada macam-macam jenis kelebihan. Salawat masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jadi inilah cara atau protokolnya malaikat untuk sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya seperti ini. Jadi maknanya kerjanya malaikat tak pernah ada miss. Kerjanya malaikat tak pernah ada yang lepas. Malaikat tak pernah malas semacam kita manusia. Kalau bekerja dapat gaji besar, tapi kalau ada orang bagi file itu semua, tunggu nanti lambat, tunggu nanti ini, tak apalah beb, sebab saya buat kerja laju, buat kerja lambat pun sama, gaji saya pun sama. Itu manusia sama sekarang. Dia tak pernah nak bantu permudahkan orang, dia tak pernah mempercepat orang, tak dia lambat menyebutnya. Malaikat bukan menyebut. Malaikat sampai salawat, sampaikan terus. Kita satu saat ada berapa orang yang baca salawat? Tak pernah malaikat mengeluh. Penat ya Allah, nih banyak nih semua orang udah baca salawat, ini macam mana? Tak. Malaikat bukan sama seperti manusia zaman sekarang. Zaman sekarang seperti itu. Dia boleh bantu sekarang, ditunggu nanti. Dia boleh kerja sekarang, diselesaikan nanti. Namanya sebagainya selalu menunda-nunda. Itu sifatnya
manusia dan malaikatnya Allah bukan seperti itu. Apalagi malaikatnya menyampaikan salawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat hadis yang ke-36 ini tak lama lagi kita khatam kitab 40 hadis salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga minggu depan juga sudah khatam. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hampir khatamnya kitab ini, bulan Rabiul Awal ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan orang-orang muslimat yang hadir di sini semuanya semangat, jadikan semua yang di sini dapat dipandang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, pandang kita semuanya, pandang muslimat yang selalu membaca, mereka dah hatam satu kitab 40 hadis. Al-Arba'in Nawawi sekarang sudah hatam kita tentang salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat kepada ya Rasulullah. Jadi kabulkan hajat-hajat mereka. Satu salawat lebih mulia daripada 1 bilion surga. Dan jadikan mereka semua muslimat-muslimat yang dekat kepadamu, dekat kepada istri-istrimu, dekat kepada putri-putrimu, sehingga mereka semua dapat meniru akhlaknya Sayyidah Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Zainab, dan Siti yang lain, istri-istri Nabi Muhammad SAW yang merupakan ibu daripada kaum mukminin semuanya, dan dijadikan mereka muslimat-muslimat yang menjaga marwahnya, menjaga auratnya, menjaga harga dirinya, menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang selalu mereka fikirkan hanya Rasulullah SAW dan hanya ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan mereka anugerah keturunan-keturunannya menjadi walinya Allah, keturunan-keturunan cinta kepada Rasulullah, keturunan-keturunannya dapat selalu menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan jadikan keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita, semuanya tunduk dan patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam ala Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina alaikum wa aftal alfin fakirna wa yakum fitin wa hadina akum ila sawa sabil warzuqna wa yakum fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhaman malaikatan muqarrabin ya rabbi karim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la takshifu lana halu baikana fil ahli wal mali wal riyad. Warzuqna min rizqil halal wa qina syarra ma ta'ti bil ayyam wal layal. Allahumma nazzih qulubana li ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuna wa yuhibbunak. Allahumma ya man waffaqa al khair wa ana alayh wa fikna lil khair wa aina alayh. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Habib. Jazakallah khair Habib. Terima kasih Habib. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Habib. Assalamualaikum semua. Jazakallah khair Habib. Habib. Assalamualaikum.